Indonesia, apa kabar hari ini? Ya, pastinya kita semua berharap teman-teman semuanya sehat dan selalu bahagia. Nah, bertemu kembali di Rise Talk Series. Nah, edisi kali ini bersama saya Rizky Rahmat. Tentunya kali ini banyak informasi yang akan kita berikan kepada remaja di seluruh Indonesia. Tentunya saya kali ini tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang pastinya luar biasa sekali. Dan kita kali ini akan membahas tentang komunikasi. Bagaimana remaja di Indonesia menyampaikan sesuatu dan pastinya nanti bertujuan untuk menunjang karirnya di masa yang akan datang. Nah, sudah bersama saya kali ini ada Kak Nenden. Halo Kak Nenden. Salah satu co-founder dari Rise Foundation juga. Iya, gimana Kak Nenden kabarnya hari ini? Baik sekali. Iya, baik, alhamdulillah ya. Udah diundang ke sini, Iya, Kak Rahma. Senang iya. bisa kenal sama Kak Rahma. Iya, Diajeng dan juga dalam. Waduh. Dalam perempuan. Waduh. Luar biasa kakak satu ini. Iya, Kak Nenden ini kali ini kita mau bahas tentang bagaimana sih pemuda atau remaja di Indonesia ini, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan pastinya nanti untuk menunjang karir remaja di Indonesia sendiri. Nah, sebelumnya bagaimana sih Kak caranya berkomunikasi dengan baik, itu definisinya seperti apa sih Kak? Oke. Ini kebetulan berangkat dari pengalaman saya sendiri kan memang praktisi komunikasi. Iya. Dulu saya kebetulan kuliah juga di Jogja di komunikasi UGM dan memang selalu di bidang komunikasi sampai Betul. sekarang secara karir profesional. Dan saya melihat ternyata ya generasi yang lebih muda sekarang ini yang ya teman-teman yang remaja Indonesia juga itu karena tumbuh besar dengan gadget, Iya. dengan dunia digital, ternyata itu mempengaruhi pola komunikasi, Oh, cara seperti apa itu, berkomunikasi gitu. Jadi mungkin kalau saya dulu masih mengalami komunikasi yang manual, Iya. sifatnya tatap muka, Iya. menulis dengan tangan, Iya, gitu kan, betul. secara verbal langsung. Nah, sekarang kan kita sering Lebih lebih banyak menggunakan gadget. Iya, betul. Kita hanya tidak berhadapan dengan orang secara langsung. Iya, betul. Kita berhadapan dengan alat. Iya. Dan kita seringkali lupa bahwa orang yang kita akan ajak bicara itu Iya. bukan gadgetnya, gadget hanya alat, tapi kita Betul. tetap berbicara dengan orang yang di sebelah sana Iya. menerima pesan kita. Iya, betul. Nah, rupanya itu ada distorsi komunikasi. Jadi yang menjadi perhatian saya kemudian sekarang di dunia kerja, ketika misalnya saya menerima lamaran pekerjaan, saya lagi rekrutmen untuk tim, atau mungkin anak magang Iya. dari mahasiswa-mahasiswa yang mencari kesempatan untuk magang. Kemampuan komunikasi remaja sekarang itu menyamakan semua orang dengan kedudukan yang sama seperti mereka. Iya, iya. Jadi seakan semua pukul rata dipanggil Kak misalnya gitu kan. Padahal belum tentu usianya Ya, seangkatan gitu betul. ya. Bahkan mungkin itu seusia ibunya, Iya. seusia bapaknya Iya. gitu kan. Semua dipanggil rata dengan panggilan Kak dan dianggap setara, sehingga unggah-ungguh tata krama, manner, etika komunikasi yang menempatkan orang yang lebih tua pada tempatnya, orang yang punya posisi jabatan yang lebih tinggi itu pada tempatnya, itu seakan-akan nggak ada. Iya. Dan itu dilupakan oleh teman-teman remaja sekarang. Yaitu tadi karena sudah lama tidak berkomunikasi secara langsung. Gitu betul. kan. Kalau kita ini kan kelihatan ini Iya. sudah tua, kita Iya. kalau bicara lebih sopan. Iya, betul. Oh, ini direktur loh posisinya. Iya. Ya kita datang ke kantornya berbicara sesuai dengan yang kita hadapi Iya. siapa. Betul. Anak remaja sekarang nampaknya perlu diingatkan kembali Betul. bahwa perilaku komunikasi, cara kita berkomunikasi verbal maupun tulisan itu sangat berpengaruh pada personal branding. Betul. Kita akan dicitrakan seperti apa, orang mengingat kita seperti apa. Iya. Itu satu yang harus diingat. Kedua,
ada juga yang harus diingat bahwa komunikasi itu kemudian menentukan apakah kita mendapatkan kesempatan Betul. atau justru kehilangan kesempatan. Kehilangan, iya. Ada Ya. dua pilihan ya. Betul. Kak? Iya. Dan cara kita berkomunikasi menentukan hasil akhirnya. Betul. Nah, kalau saya ingin memberi masukan nih untuk teman-teman remaja, kalau misalnya berkomunikasi dengan seseorang yang kita tidak kenal, Iya. misalnya, oh saya mau melamar posisi magang di sebuah perusahaan atau Iya, sebuah betul. lembaga, googling dulu Mm-mm. nama orang ini siapa, Iya. jabatannya apa, perempuan atau laki, Oke. bapak-bapak atau ibu. Iya. Sebaiknya sapalah dengan sapaan yang formal. Formal. Ya. Bapak atau ibu, ibu, begitu ya. ya. Dan sebut jabatannya, Oke. gitu kan. Selamat siang, bapak siapa? Perkenalkan dulu. Iya. Nama saya siapa? Saya dari mana? Iya. Gitu. Saya mengetahui nomor kontak bapak dari. Iya. Saya mengontak tujuannya untuk. Betul. Iya, betul. Nanti kita sampaikan tujuan kita apa. Setelah itu jangan lupa ucapkan terima kasih dan sampaikan kita bisa dikontak di mana, di nomor WA ini atau di email ini untuk tanggapan yang kita butuhkan. Iya, jadi buat remaja Indonesia ini sudah sharing bareng ya tadi untuk bagaimana teman-teman itu kesan awalnya ya Kak. Jadi kesan awal teman-teman ketika ingin melamar pekerjaan atau ingin berkomunikasi dengan orang lain, sebaiknya teman-teman itu mengawali dengan sapaan terlebih dahulu, melihat bagaimana lawan bicara kita, apakah lebih tua, apakah setara. Jika lebih tua, lebih baik dipanggil dengan Pak atau Bu, dan setelah itu lebih baik teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, begitu. Nah, selanjutnya kalau untuk tips, gimana Kak? Tips untuk berkomunikasi yang baik ketika kita ingin melamar pekerjaan dan Ya pertama harus dibuka dengan tujuannya kepada siapa, karena itu menunjukkan satu hal, bahwa dia tahu dengan siapa dia bicara. iya betul. Ketika hanya dia random aja seperti itu, orang yang menerima tidak merasa dihargai. Oh, dia sebetulnya tidak ingin berkomunikasi dengan saya kok. Dia hanya ingin dengan siapa saja. Dan seringkali anak remaja sekarang atau ya mungkin mahasiswa yang sedang mencari kesempatan magang atau mungkin baru lulus melamar kerja, itu ngirim lamaran kan ke banyak tempat. Kemana-mana. Seringkali terjadi kesalahan mereka copy paste. Oh, oke. Nama lembaganya dia tidak ganti. Tidak ganti. Ya. Wow, itu salah banget Fatal. ya, fatal. Oh, ternyata dia mengirim ke lembaga yang berbeda tapi terkirim ke saya. Iya. Ke tempat saya bekerja. Oke, itu kan sudah langsung saya buang. Diskualifikasi ya. Berarti kan dia pengen gampang. Iya. Ada satu hal yang tips penting, teliti. Teliti. Jadi teman-teman tips pertama harus teliti. Ya. Gitu. Terus kemudian kedua, perkenalkan diri dengan proper. Saya Gimana tuh Kak? nama saya siapa? Saya saat ini mahasiswa semester berapa, di jurusan apa, fakultas apa, universitas mana. Saya menyukai bidang apa? Misalnya saya suka bidang audiovisual. Iya. Saya sekarang lagi sedang menekuni apa, dan saya tertarik untuk magang di tempat bapak bekerja atau ibu bekerja sebagai apa. Bila ada kesempatan, mohon ini apapun lah sampaikan. Saya bisa mengedit, kualifikasinya Iya. dijelaskan. Iya. Saya bisa mengedit video, ini karya saya ada di link YouTube ini. Lengkap ya Kak. Ya, berarti. portfolio. Iya. Jadi kita kan tidak bisa berasumsi bahwa semua orang mengenal Tahu, kita. iya betul. Jadi perkenalkan diri dengan layak. Kita bisa apa dan buktikan. Tidak hanya mengklaim. Iya. Saya bisa membuat apa. Tunjukkan Karyanya. Betul. Ya. Ini karya video saya ada di YouTube ini. Iya. Ini karya grafis saya ada di Instagram saya ini, misalnya gitu kan. Nah, itu penting. Iya. Nah, sehingga habis itu ya kalau kalimat penutup ya biasalah kita sopan santun dan tata krama, cantumkan jangan lupa alamat email gitu. Nah, jangan lupa pakai bahasa yang formal. Bahasa Ya. formal penting teman-teman. Betul. Iya. Jangan sampai bahasa digital, kata-kata teks digital itu dipakai.
santuy. Oke, IDK. jadi bahasa gaul gitu Ah, jangan dipakai ya iya. teman-teman, apalagi disingkat gitu ya. Iya. Kak. Jadi jangan pernah menggunakan kata-kata atau bahasa yang Iya. disingkat-singkat. Betul. Gitu. Karena ini kan kita berkomunikasi secara formal ya. Iya. Itu yang paling sekarang tuh concern saya sih, Iya. melihat bagaimana kualitas dan cara berkomunikasi remaja sekarang ini begitu terdegradasi ya secara kualitas, dan nampaknya ya ada apa ya, kekurang pedulian. Betul. Mungkin satu hal ya yang perlu ditekankan bahwa cara kita berkomunikasi dengan tulisan itu mencerminkan cara kita berpikir. Kalau kita bisa menulis dengan runut, berarti alur pikiran kita juga runut. Baik. Dan itu sangat layak untuk ditawari pekerjaan. Iya. Kalau tidak bisa berpikir dengan runut, bagaimana dia mau mengerjakan Iya, tugas-tugasnya betul, nanti? betul. Buat saya sebagai rekruter sesederhana itu. Iya. Oke Kak. Nah, berbicara tentang komunikasi memang banyak sekali yang bisa kita dapetin ya Kak. Nah, tadi Kak Nenden sempat membicarakan tentang personal branding. Nah, hubungannya cara kita menyampaikan sesuatu dengan bagaimana kita membangun personal branding itu seperti apa Kak Nenden? Karena kita hidup di dunia digital, Iya. jejak rekam digital kita itu sangat penting. Sekarang apapun yang kita posting di sosial media itu akan terekam di ya. Google dan di segala macam ini ya, mesin pencari. Sekarang para rekruter itu akan ketika menerima lamaran atau mencari informasi tentang seseorang akan lari ke Google. Langsung dicari Ya. tuh namanya ya Kak. Betul. Bagaimana isi posting Instagramnya, bagaimana akun Facebooknya, bagaimana kalau dia punya YouTube channel, bagaimana konten-konten yang terpublish di sana. Nah, itu kaitannya adalah ke bagaimana itu sangat penting untuk kita membangun personal branding. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita posting. Betul. Karena itu mencerminkan karakter, attitude, personality, Iya. dan bagaimana kita merespon sesuatu. Iya, betul. Kalau kita ternyata orangnya emosional, kalau kita kemudian ternyata orangnya egois, narsis, terlihat ya Sangat Kak di terlihat. sosial media dan itu Betul. terekam. Jadi Betul. buat teman-teman hati-hati. karena sekarang rekruter atau mungkin ya kalau misalnya bekerja perusahaan ya, atau kalau kita juga mau mencari mitra atau mungkin mencari MC, vendor atau siapapun yang akan kita pakai ya, pasti kan kita akan Google cari track Iya, recordnya betul. di sosial media ya. Iya. Konten-konten apa yang dia sharing, Iya. kan? Oh ternyata dia banyak sharing konten yang misalnya mempromosikan radikalisme. Waduh, hati-hati. Nah, anak-anak ini anak berarti punya kecenderungan mendukung hal-hal yang seperti itu. Iya. Apa yang kita sharing, apa yang kita posting itu mencerminkan diri Diri kita. kita. Jadi sebelum jempolmu ini mulai Share gitu, klik pikir share, dulu ya. pikirkan dulu. Karena mungkin itu sudah terhapus, Iya. tapi kemudian kan bisa di capture. Masih ada jejak digital itu, Iya. wow bahaya sekali ya teman-teman. Jadi, dan itu sebetulnya bukan hanya untuk ini ya, Iya. bukan hanya untuk sosial media. Sekarang kan kita rata-rata juga berkomunikasi lewat WhatsApp group. Oke, iya Di WhatsApp group itu ada ratusan orang. Ratusan orang yang membaca. Betul. Dan berbeda-beda persepsinya. Iya, betul. Jadi jangan sampai eker-ekeran, jangan sampai kita beradu argumentasi Iya. di WhatsApp group karena itu bisa di screenshot. Betul. Bisa jadi barang bukti gitu kan. Dan itu tentu bagaimana citra diri kita, personal branding akan terbangun melalui sana juga. Jadi bukan hanya sosial media tapi juga WhatsApp group, dengan siapapun kita berinteraksi yang melalui platform itu sebaiknya dipikirkan dengan hati-hati. Oke teman-teman semuanya, remaja di seluruh Indonesia, itu tadi kita sudah berbincang seru terkait dengan komunikasi dan bagaimana kita bisa membangun personal branding. Dan jangan kemana-mana, kita akan bertemu kembali di episode yang tak kalah seru di episode Rise Talk Series selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Salam remaja Indonesia sehat.